Salam saudara-saudariku yang terkasih, salve. Jumpa lagi. Malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini. Hari Minggu biasa ke-14 di bawah tema berperang melawan arus. Berperang melawan arus ya. Kenapa disebut berperang melawan arus? Mari kita lihat. Bacaan-bacaan hari ini memperkenalkan Yesus sebagai seorang nabi dan menjelaskan bagaimana para nabi dan utusan lain dari Allah pasti menderita penolakan. Dan bacaan-bacaan ini menantang kita untuk menghadapi penolakan dan kesulitan dengan keberanian yang profetis, keberanian kenabian. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yehezkiel yang memberitahu kita tentang panggilannya dari Allah untuk menjadi seorang nabi. Yahweh memperingatkan Yehezkiel bahwa dia dikirim untuk keras kepala dan memberontaknya orang Israel di pengasingan di Babel. Ya. Jadi dia diutus untuk mengatur kekeras kepalaan dan pemberontakan orang-orang Israel di pengasingan. Karena itu sebagai Nabi Allah, dia harus menghadapi penolakan dan penganiayaan karena dia memberikan pesan Allah. Ya. Bacaan ini memberi kita peringatan bahwa sebagai orang Kristen yang menerima jalan Yesus dan berusaha untuk mengikutinya, kita juga bisa saja menghadapi ketidakpedulian, permusuhan, penghinaan, cemoohan, kelemahan, kesulitan, penganiayaan, dan penolakan. Ya. Kemudian dalam bacaan kedua, Santo Paulus memberi kita peringatan yang sama dari pengalamannya sendiri, bahwa tidak hanya para nabi, tapi juga para rasul dan misionaris harus menghadapi kesulitan dan penolakan dalam misi pewartaan mereka. Paulus mengaku bahwa Allah memberi dia bagian dalam penderitaan Kristus, penyakit kronis yang menyebabkan penderitaan fisik, seperti duri dalam daging, sehingga dia dapat mengandalkan semata-mata pada rahmat, pada kasih karunia Allah dalam semua pekerjaannya, dan bisa bermegah dalam kuasa Allah yang menguatkan, yang hanya mendukung Paulus ini. Paulus mengundang kita untuk mengatasi kelemahan dan ketidakmampuan kita sendiri, bekerja sama dengan kasih karunia Allah dan memberitakan firman Allah melalui perkataan dan teladan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri. Bagian Injil hari ini dari Markus bab 6 ayat 1-6 menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang di kampung halaman Yesus di Nazaret tidak menerima Yesus sebagai nabi karena mereka rupanya mengenal Yesus dan keluarganya dengan sangat baik. Mereka mengenal Yesus sebagai seorang tukang kayu tanpa pendidikan dalam hukum Musa. Tidak ada pendidikan dalam Taurat dan tahu bahwa anak tukang kayu ini tidak mungkin Mesias yang dijanjikan yang akan datang dari Bethlehem sebagai keturunan keluarga kerajaan Daud. Selain itu mereka marah ketika Yesus tidak hanya tidak melakukan mujizat di Nazaret, tetapi juga mencaci mereka dengan keberanian kenabian karena kurangnya iman mereka. Kemudian meninggalkan mereka untuk memberitakan pesan Tuhan melalui khotbah, pelayanan, terutama pelayanan penyembuhan kepada mereka yang mau menerima Dia dan percaya. Sekilas gambaran ini tentang penolakan. Yesus mau memberitakan sesuatu yang baik, tapi ada penolakan. Nah, mari kita lebih mendalami lagi bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama dari Yehezkiel bab 2 ayat 2-5. Bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel ini menangkap pengalaman yang sama dalam karir seorang nabi. Yehezkiel ini hidup sekitar 600 tahun sebelum Yesus. Dan Yehezkiel diperingatkan oleh Tuhan bahwa meskipun dia telah dipanggil oleh Yahweh dan dikirim dengan pesan kepada orang-orang Israel, mereka hampir pasti akan menolak untuk mendengar dan menerima pesannya. Allah marah tentang pemberontakan orang-orang kepada siapa dia mengutus nabinya. Dan Yehezkiel
Seorang imam dengan orang-orang buangan adalah orang pertama yang dipanggil untuk menjadi nabi, sementara orang-orang terpilih berada di pengasingan di Babel. Sementara nabi-nabi palsu menghibur orang-orang, mengatakan bahwa pembuangan akan segera berakhir dan mereka akan segera pulang ke Yerusalem yang baru, yang makmur, Yehezkiel ini dengan tegas menubuatkan kehancuran Yerusalem lebih lanjut. Tidak heran, dia dibenci dan ditolak oleh orang-orang. Mereka yang menerima panggilan Allah dan berusaha untuk mengikutinya mungkin juga menghadapi ketidakpedulian, permusuhan, penghinaan, cemoohan, kelemahan, kesulitan, penganiayaan, penghinaan, dan penolakan. Kemudian dari bacaan kedua dari 2 Korintus bab 12 ayat 7-10, dalam pilihan bacaan ini, Paulus terus terang mengakui fakta bahwa dia telah belajar dengan coba-coba, bahwa dia tidak dapat memberitakan Injil berdasarkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, bakatnya sendiri. Sebaliknya, semakin lemah dia, semakin banyak ruang yang dia tinggalkan bagi Roh Allah untuk bekerja melalui dia. Di tengah-tengah konflik dengan komunitas Kristen Korintus, Paulus mengungkapkan dua pengalaman rohaninya yang terdalam. Pada yang satu pengalaman rohani tertentu, dia memiliki teofani, penampakan Tuhan, dengan sukacita ketika dia menerima wahyu yang luar biasa. Dan pada sisi yang lain, dia dengan sungguh-sungguh berdoa agar kesulitan fisik yang tidak teridentifikasi yang menyebabkan dia sangat menderita itu terhindarkan. Dan sebaliknya dia menerima kepastian bahwa karunia Allah akan cukup untuk setiap kebutuhannya. Kemudian ada para penentang Paulus dalam komunitas Korintus menganggap bahwa seorang rasul yang otentik akan dibenarkan oleh kunjungan surgawi dan penyembuhan yang ajaib. Sebaliknya, Paulus menemukan nilai positif dalam rasa sakitnya. Dia mengerti bahwa penderitaan yang diterima sebagai karunia Allah menghasilkan kesabaran, kepekaan, belas kasihan, dan penghargaan yang tulus terhadap berkat-berkat kehidupan. Karena itu, Paulus menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan yang terus menandai hidupnya sebagai rasul mewakili karya efektif kuasa Kristus yang disalibkan dalam pelayanan Paulus. Paulus puas dengan kelemahan dan kesulitan demi Kristus. Kita juga akan menemukan dalam penyerahan kita kepada kasih Allah bahwa kasih karunia-Nya, rahmat-Nya cukup untuk semua kebutuhan kita. Karena kuasa Kristus berdiam di dalam kita dalam kelemahan kita, dan di dalam kelemahan kita benar-benar kuat. Kemudian mari kita bahas secara khusus tentang Injil yang akan kita dengarkan hari ini. Konteksnya, latar belakang, latar suasana tempat. Adalah wajar bahwa Yesus harus mengunjungi kampung halamannya, Nazaret, sebagai seorang rabi dengan sekelompok murid. Nah, pada hari Sabat kunjungan itu, Yesus pergi ke sinagoga setempat. Di sinagoga, tidak ada orang yang pasti untuk memberikan alamatnya. Setiap orang asing yang terhormat yang hadir, yang memiliki pesan untuk diberikan, mungkin diminta oleh penguasa sinagoga untuk berbicara. Maksudnya tidak ada seseorang yang secara khusus resepsionis begitu di sinagoga tersebut. Karena ketenaran Yesus sebagai pengkhotbah dan pembuat mujizat di tempat-tempat lain di Galilea itu, dan kini telah mencapai Nazaret, Yesus ini diundang untuk membaca dari para nabi dan menjelaskan teksnya. Selama apa yang disebut oleh para ekseget sebagai pidato pengukuhan atau pernyataan misi Yesus, pernyataan misi, pidato pengukuhan dari kitab Nabi Yesaya. Yesus mengambil ke atas dirinya identitas seorang nabi, yang menempatkan ke dalam dirinya identitas seorang nabi. Berbeda dari gambar seorang pekerja mujizat yang ingin dilihat orang. Seperti yang dilakukan nabi-nabi Israel yang setia lainnya, Yesus juga meminta pertanggungjawaban orang-orang atas keegoisan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Allah, kurangnya keadilan dan belas kasihan mereka. Itu sebagaimana dicatat dalam Mika bab 6 ayat 6-8,
dan juga keberdosan mereka. Jadi, mereka mengharapkan Yesus maunya langsung membuat mujizat, tidak usah membantai mereka. Reaksi yang terjadi itu ternyata reaksi yang merugikan. Reaksi pertama, orang-orang di sinagoga, reaksi yang pertama-tama dari orang-orang di sinagoga terhadap kata-kata Yesus adalah keheranan. Lukas mencatat, mereka kagum pada kata-kata ramah yang keluar dari bibirnya. Tetapi Markus mengatakan bahwa mereka bertanya satu sama lain, dari mana orang ini mendapatkan semua ini? Mereka mengenalnya hanya sebagai tukang kayu dari keluarga miskin, tanpa pelatihan formal dalam hukum Taurat, hukum Musa. Tentu saja mereka berpikir Yesus telah jauh melampaui posisinya yang tepat sebagai seorang tukang kayu yang rendah hati. Ya, dia seolah suci, ya, kata orang seperti itu. Salah satu impian Martin Luther King, ingat Martin Luther King itu berbeda dari Martin Luther. Impian dari Martin Luther King ini, I have a dream, adalah bahwa rakyatnya akan dinilai bukan oleh warna kulit, tetapi oleh isi karakter mereka. Dan tetangga-tetangga Yesus tidak mengharapkan anak tukang kayu ini untuk terampil dalam menafsirkan kitab suci. Ya. Tidak ada impian seperti itu, ya. Anak seorang tukang kayu kemudian membaca dan menafsir kitab suci. Itu dulu waktu zaman Yesus, tapi zaman sekarang siapapun boleh menafsir kitab suci, ya. Siapapun. Mereka juga tidak dapat memahami bagaimana seorang tukang kayu belaka bisa menjadi Mesias politik mereka yang kuat, kaya, yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi dan membangun kembali kerajaan Daud yang berkuasa dan mulia. Penduduk kota setempat juga keberatan dengan garis keturunan Yesus yang tidak dibedakan, tidak distinct, tidak menonjol. Mereka mengidentifikasi Yesus sebagai putra Maria dalam ayat 3 daripada dengan gelar tradisional putra Yusuf, bar Joseph. Referensi semacam itu dapat dilihat sebagai penghinaan karena orang-orang dalam budaya itu diidentifikasi oleh siapa ayah mereka. Jadi kalau orang mulai sebut kamu dengan nama ibumu, berarti itu ada unsur penghinaan. Lihat Yohanes bab 1 ayat 45. Yesus menjawab, tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Mereka yang menerima panggilan Allah dan berusaha untuk mengikutinya akan menghadapi ketidakpedulian, permusuhan, penghinaan, cemoohan, kelemahan, kesulitan, penganiayaan, penghinaan, dan penolakan. Rasul Yohanes berkata tentang Kristus dalam Yohanes bab 1 ayat 10-11, Ia ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia, dan dunia tidak mengenal Dia. Dia datang kepada miliknya, dan mereka yang adalah miliknya tidak menerimanya. Saudara, jadi Yesus datang dan mengajar seperti biasa, dan mereka bilang ini orang ini kita kenal dia. Kok tiba-tiba dia datang mau tafsir kitab suci? Kita kenal dia hari-hari dia pikul kayu. Kok tiba-tiba dia datang bawa ayat dan mau jelaskan kepada kita? Buang saja orang ini di got, begitu maksudnya. Mari kita menghadapi penolakan dengan keberanian dan optimisme profetik. Kisah penolakan Yesus oleh sesama warga kota di Nazaret adalah kisah yang dapat kita identifikasi, karena itu adalah kisah yang telah terjadi pada sebagian besar dari kita. Kita mungkin pernah mengalami rasa sakit penolakan yang disebabkan oleh rasa sakit, luka, pengkhianatan, perceraian, pengabaian, kepercayaan yang dilanggar, trauma, pengabaian, atau pelecehan dalam berbagai bentuknya. Bagaimana dengan penolakan oleh orang-orang terdekat kita? Seringkali teman-teman, keluarga, atau teman masa kecil kita gagal mendengarkan dan menolak untuk menerima kata-kata kasih karunia, kasih dan dorongan yang kita tawarkan kepada mereka, karena mereka begitu akrab dengan kita seperti kita sendiri, sehingga mereka tidak dapat melihat kita sebagai alat yang ditetapkan Allah, agen penyembuhan dan penyelamatan Allah. Mari kita periksa juga sisi lain dari koin ini. Seberapa sering kita mengabaikan agen-agen Allah melalui prasangka kita?
Seberapa sering kita gagal melihat gambar Allah di dalamnya karena kekerasan hati kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa kuasa Allah selalu tersedia untuk mengubah bahkan orang-orang yang paling tidak mungkin sekalipun. Kita perlu menangani penolakan dengan semangat yang benar. Kita dapat menangani penolakan dengan rasa hormat, menghormati diri kita sendiri, dan menghormati orang lain. Reaksi pertama kita terhadap penolakan seringkali adalah kemarahan. Kemarahan pada diri kita sendiri karena menganggap kita pantas mendapatkan apa yang kita dapatkan, dan kepahitan terhadap orang lain yang mengabaikan atau merangkul penolakan tersebut. Orang-orang yang menolak itu, ya, kita merasakan kepahitan. Dalam menghadapi penolakan, kita akan bijaksana untuk mengikuti nasihat Santo Paulus yang berkata, marahlah dan jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam karena amarah. Kita perlu menghindari asumsi yang merugikan diri sendiri. Satu penolakan tidak perlu menjadi dakwaan atas kehidupan seseorang. Penolakan tidak identik dengan kegagalan terus-menerus. Kita perlu menghindari memperbesar penolakan. Penolakan tidak perlu menjadi ramalan masa depan kita, dan itu tidak boleh menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Penolakan di masa lalu tidak perlu menjadi prediktor penolakan di masa depan. Kita perlu menghindari membiarkan penolakan menggagalkan impian kita, dan sebaliknya memilih untuk bertahan mengikuti jalan Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Kita perlu belajar dari penolakan kita. Kita tidak sempurna dan kita tidak selalu melakukannya dengan benar. Tetapi kita harus terus kembali sampai kita melakukannya dengan benar. Berulang kali aku mencoba. Setiap penolakan bisa menjadi pelajaran jika kita tetap terbuka terhadap kemungkinan baru dan peluang baru. Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda, dengan cara yang berbeda? Bagaimana saya bisa meningkatkannya? Kebutuhan apa yang bisa saya penuhi? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan jika kita ingin mencegah suatu masalah penolakan itu terjadi. Nah, saudara-saudari, marilah kita mengakui para nabi tentang kebaikan Allah di tengah-tengah kita. Tuhan hadir memberi kita pesannya melalui orang-orang terdekat dan tersayang kita, serta tetangga dan rekan kerja kita. Karena Allah menggunakan mereka sebagai nabi-nabinya untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Adalah tugas kita untuk mengakui dan menghormati mereka. Mari kita mengungkapkan penghargaan kita hari ini untuk keluarga kita, pasangan satu sama lain yang punya pasangan, orang tua dan anak-anak saling satu sama lain. Sebuah kata penghargaan mungkin untuk ibu yang memasak makan malam, untuk tetangga yang selalu siap untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan kita, untuk teman-teman yang telah memberi kita waktu, dukungan, dan perhatian selama berkabung dalam mungkin terjadi tragedi baru-baru ini dalam hidup kita. Semua ini adalah tanggapan kita yang tepat kepada utusan cinta dan cahaya Tuhan. Janganlah kita menganggap remeh kehadiran Allah di antara kita, sebagaimana dibuktikan oleh kebaikan yang ditunjukkan oleh keluarga dan teman-teman. Tetapi marilah kita berterima kasih kepada mereka dan berterima kasih kepada Tuhan juga atas kebaikan orang-orang ini terhadap kita. Mari kita juga mengenali arahan, pertolongan, dan dukungan Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya dalam kitab suci dan melalui nasihat dan teladan orang lain. Tapi kita juga harus memiliki keberanian profetis, keberanian kenabian dari keyakinan kita, dari iman kita. Dengan pembaptisan kita, Allah memanggil kita untuk menjadi nabi seperti Yesus, berbagi misi kenabian Yesus, berpartisipasi dalam misi kenabian Yesus. Tugas seorang nabi adalah untuk berbicara tentang kebenaran Allah. Kita tidak boleh takut akan panggilan ini. Kita juga harus bersandar pada Yesus untuk memberi kita keberanian untuk menentang banyak ketidakberesan, kejahatan dalam masyarakat kita. Ada berbagai macam hal secara sosial. Serangan sekularisme semakin melemahkan banyak orang Kristen,
tidak berani lagi menantang arus. Ya. Masyarakat kita memberitahu anak-anak muda bahwa kemungkinan transgender itu baik, dan bersama dengan seks bebas, narkoba, dan alkohol adalah sarana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan kebebasan dan individualitas mereka. Bahkan nampak juga dalam menghayati dan mengamalkan firman Tuhan, orang suka-suka mengekspresikan kebebasan dan individualitas mereka. Seolah-olah Yesus itu hanya untuk individu-individu tertentu dan tidak peduli kepada kumpulan orang. Saudara-saudari, disinilah negara kita juga membutuhkan orang-orang Kristen dengan keberanian kenabian dari keyakinan mereka, dari iman mereka, berdoa, melakukan penitensi, membuat perbaikan, dan berbicara ketika ditantang sebagai sarana kita untuk memerangi kejahatan moral semacam itu. Marilah kita berperang melawan arus dalam hubungan kita dengan Kristus. Cinta pertama kita yang penuh gairah melayang ke cinta kedua atau ketiga. Semangat kita untuk melayani Tuhan mulai mengalir ke hanya ketika itu nyaman. Rasa lapar kita akan firman Tuhan melambat menjadi sekali seminggu atau wajibnya setahun sekali. Rasa lapar akan firman kita akhirnya hanya makan 1 kali seminggu sesuai ketentuan, atau bahkan tunggu setahun sekali pada waktu Paskah. Hubungan intim kita dengan Tuhan beralih ke hanya doa seputar makanan mungkin. Doa makan langsung tercapai. Doa yang lain. Pemberian kita pertama-tama kepada gerejanya turun menjadi hanya apa saja yang tersisa yang kemudian kita berikan kepada gereja. Jadi bukan pemberian dengan rela, sukacita dan ikhlas, tapi bagi-bagi dulu, nanti sisanya baru kasih ke gereja ya. Persembahan orang kan. Ya. Jadi kalau mau ke gereja, singgah tukar uang kecil dulu. Sisihkan uang besar, uang kecilnya kasih ke gereja. Marilah kita memeriksa diri kita sendiri untuk menemukan keadaan sejati dari keakraban kita dengan Kristus dan firman-Nya. Apakah kita menjadi puas diri, acuh tak acuh, atau lebih buruk lagi menghina? Marilah kita menyala hari ini, meminta Roh Kudus untuk mengipasi bara api kita ke dalam hidup, terang, dan cinta lagi, dan untuk menjaga nyala api tetap menyala di sini dan nanti di akhirat. Di sini dan di akhirat. Sini dan di akhirat. Tapi kalau di akhirat itu dimensinya eternitas ya, jadi hanya sekarang dan selama-lamanya. Maka saya pernah mengungkapkan bahwa di sini dan di akhirat itu adalah surganya orang betul. Kita perlu berbicara tentang kebenaran Kristus dengan kasih. Tidak pernah bersikap munafik atau tidak sopan. Kita tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi kejahatan karena takut dianggap tidak benar secara politis. Yesus tidak menentang konflik jika mempromosikan kebenaran. Yesus itu tidak menentang konflik kalau itu berurusan dengan kebenaran. Ya, jadi jangan kompromi supaya mengkompromikan kebenaran supaya menghindari konflik. Ya, tidak. Yesus tidak menentang konflik sejauh itu adalah upaya untuk mempromosikan kebenaran. Yesus mengajar kita untuk menghormati dan memberi kebebasan kepada orang lain tanpa memaafkan atau mendorong perilaku berdosa. Cinta tidak mentolerir perilaku destruktif, perilaku yang merusak. Tetapi bagaimanapun juga kadang-kadang menyebabkan rasa sakit. Sama seperti seorang ahli bedah, kadang-kadang harus terluka untuk menyembuhkan. Ya. Dia harus melukai seseorang supaya bisa sembuh. Kita harus bedah. Kita dapat menjadi lebih baik hati, berkasih amal, dan jujur, serta mengampuni sewaktu kita mengungkapkan keyakinan kita sendiri, seperti yang Yesus lakukan di sinagoga. Jadi Yesus waktu pulang kampung, dia tidak kompromi dengan masyarakat di sini. Dia tetap mewartakan, saya ini begini-begini. Kamu terima atau tidak terserah. Dan ternyata banyak yang tolak dia. Tidak mau terima. Karena mereka pikir, you siapa you? You kan dari sebelah situ. Terus you mau datang ajar kami.
Soal kebenaran itu bukan siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Apakah kita sudah berani melawan arus untuk menyatakan kebenaran kepada dunia yang kini sedang dijajah oleh diktator relativisme? Pikirkan kembali lagi tentang penolakan Yesus di Nazaret. Semoga